Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali semuanya di perkuliahan CAD/CAM kita hari ini. Ya, hari ini adalah perkuliahan kita yang ke-11 ya. Jadi pertemuan yang ke-11. Materi perkuliahan untuk mata kuliah CAD/CAM ya, di pertemuan ke-11 ini kita masih akan membahas mengenai simulasi CAM turning. Ya. Sebelumnya kita sudah membahas juga mengenai masalah simulasi CAM turning hanya untuk komponen yang berbeda. Hari ini kita juga masih akan membahas masalah simulasi CAM turning dengan komponen latihan ya untuk file yang berbeda juga. Ya, seperti biasa kita aktifkan inventornya. Dan jangan lupa biasakan selalu mengaktifkan file project ya. Jadikan ini menjadi kebiasaan. Kalau kita pengen membuat desain di inventor, selalu mengaktifkan file project ya yang memang kita peruntukkan untuk melakukan desain yang memang kita persiapkan ya. Jadi masing-masing desain yang kita buat itu kita siapkan file project khusus untuk masing-masing desain yang akan kita buat ya. Karena ini adalah perkuliahan CAD/CAM dan sebelumnya kita juga sudah mengaktifkan file project, maka pasti akan terrecord ya. Akan terrecord history dari file projectnya sehingga akan muncul di sini. Ya, ini lihat di sini kondisi yang aktif ya, file project yang aktif adalah CAD/CAM. Artinya memang ini kondisi file project yang kita pakai sebelumnya dan kondisinya masih aktif. Jadi kalau dia masih aktif, kita tidak perlu ganti ya, biarkan ini kondisi file project yang aktif. Kemudian kita klik done. Oke, setelah file project aktif, selanjutnya kita akan mengopen file. Ya, berbeda dengan pelajaran sebelumnya di mana kita mengopen file langsung memilih file dari format standar inventor yaitu .ipt. Maka di pelajaran kita hari ini kita akan belajar bagaimana mengopen file ya dari format file step ya. Gimana caranya supaya format file step ini bisa dibuka di inventor. Oke. Kita klik di toolbar open. Di sini kan files of type-nya defaultnya kan dalam format Autodesk Inventor Files ya. Bisa format .iam, .dwg, .idw ya. Bisa juga .ipt, .ipn dan lain-lain. Ini adalah format standarnya atau format default. Sedangkan yang mau kita buka adalah file dengan format step. Coba kita klik di folder komponen. Di sini kalau ini kan tipe file format standar inventor ya. Sekarang kita coba lihat di step. Begitu klik, ini kan juga masih ada file untuk format standar inventor. Maka gimana caranya supaya kita bisa melihat file dalam format step tersebut? Caranya kita tinggal ganti tipe filenya. Ganti ke step file. Lihat, pada saat kita mengganti tipe filenya, tipe format filenya menjadi step, di sini akan muncul file dengan format step. Tinggal kita klik, lalu kita klik open. Ingat ya perbedaannya, kalau untuk klik kiri, saya tinggal menyebutkan klik. Tapi kalau klik kanan, saya akan sebutkan klik kanan. Jadi kalau nanti saya menyebutkan klik, artinya itu adalah klik kiri. Kalau saya sebut untuk klik kanan, langsung saya sebut jelas klik kanan. Ya, itu perbedaannya. Jadi biar mahasiswa juga paham bagaimana cara mengklik menggunakan mouse ya untuk aktifkan operasi-operasi atau perintah yang ada di inventor. Oke, kita tunggu. Kita tunggu kondisinya masih dalam proses. Nah, di sini perbedaannya kalau kita mengopen file dari format file yang bukan format standar inventor. Ya, misalnya step, GIS, ACIS atau yang lain-lain, bahkan format file SolidWorks pun juga bisa kita buka.
Hanya yang membedakannya, kalau format file yang kita buka bukan format file standar Inventor, maka pada saat kita mengopen akan muncul jendela import seperti ini ya. Kalau ini muncul, ya, kita tinggal klik di tab select, lalu klik di load model. Lihat, akan muncul komponennya atau model 3D-nya seperti ini, lalu kita tinggal klik OK. Ya, jadi ini cara bagaimana mengopen file dalam format step atau format yang lain selain format standar Inventor ya. Cara membukanya seperti ini. Oke, kemudian sebelum kita mulai kita save dulu. Kita save as ya filenya. Kita simpan misalnya turn 2AX 4 pertemuan ke-11. Save. Jadi hari ini kita masih membahas mengenai proses simulasi cam turning ya. Oke. Kita lihat di sini kondisi filenya udah muncul seperti ini. Dan seperti biasa, selalu kita cek kondisi sumbu koordinatnya ya. Pastikan pada saat kita mengopen file, pastikan sumbu koordinatnya seperti ini ya. Sumbu Z-nya mengarah ke atas. Ya. Dan posisi sumbu X dan Y-nya juga seperti ini. Oke. Seperti biasa, sebelum kita mulai, biasakan kita selalu mengukur ya dimensi dari model 3D atau komponen yang sudah kita open ini. Kita klik di menu Inspect ya. Pilih di toolbar Measure. Lalu pertama-tama yang kita ukur nih diameter terbesar. Oh, ternyata ini satuannya masih dalam inci ya. Sedangkan kita pengen satuannya dalam milimeter. Maka sebelum kita lanjut untuk menghitung ukuran atau dimensi dari komponen ini atau model 3D ini, kita close dulu di Measure. Lalu kemudian kita klik di menu Tools. Kemudian klik di toolbar Document Setting. Nah, klik di tab Units. Ubah ya satuan length yang awalnya dalam inci menjadi milimeter. Kemudian satuan sudut atau angle dari radian menjadi degree ya. Oke, yang lainnya nggak perlu diubah. Time-nya masih dalam second. Mass-nya atau masanya adalah kilogram. Oke, kita klik apply. Kemudian close. Kemudian kita cek lagi ya dengan mengklik toolbar measure. Lalu klik diameter terbesar ini. Lihat sekarang diameternya 100,33 mm. Jadi radiusnya 50,165. Oke, ya berarti kita udah dapat ini. Karena ini juga berhubungan nanti dengan dimensi tool yang akan kita pakai untuk proses simulasi cam ini. Oke, kemudian kita ukur lagi yang bagian yang lain. Kita klik kanan, lalu klik restart untuk mengulang lagi proses pengukurannya. Sekarang kita pengen mengukur celah ini ya, celah groove dari komponen ini. Lihat jaraknya 9,525 ya. Ini juga kita ukur ini untuk supaya kita bisa menentukan ukuran dari tools groove nanti akan kita pakai pada saat memproses simulasi cam untuk proses grooving atau groove ya. Kemudian kita cek radius ya. Klik kanan lagi lalu klik restart. Di sini klik radiusnya. Lihat radiusnya 6,3. Atau bisa kita cek lagi cara yang lain, klik kanan lalu klik restart. Klik dari sini sampai ke sini ya. Klik select order. Center point-nya 6,349. Oke. Ya, ini dia posisinya 6,349. Lalu berikutnya ini radius ini. Kita klik kanan lagi lalu klik restart. Kita cek nih radiusnya 0,508. Ya. Kita restart, coba kita cek cara kedua, klik permukaan ini, kemudian kita klik ya, center dari ini, oke, sama berarti 0,508. Oke ya, berarti kita udah dapat. Tinggal kemudian kita ukur juga panjang keseluruhannya berapa. Klik dari sini, permukaan depan sampai ke permukaan belakang, 88,9. Oke, berarti kita sudah dapat data
data dimensi untuk model 3D atau komponen ini. Kemudian, seperti biasa, kita klik di menu Camp. Dan seperti biasa, pertama-tama yang harus kita persiapkan adalah setup-nya. Klik di toolbar setup. Oke, lihat. Jadi harus kita ingat ya, karena ini modelnya memang dipersiapkan untuk proses turning, maka operation type-nya kita ganti menjadi turning. Ya. Kemudian setelah kita ganti menjadi turning, ya lihat di WCS, lihat di sini kan kondisi sumbu koordinatnya kan seperti ini ya. Kalau kondisinya seperti ini, berarti permukaan depannya ada di sini. Sedangkan aktualnya ini justru bagian belakang. Maka kita harus ganti dengan kondisi Z-nya masih aktif ya, kondisi panah untuk perintah Z-axis ini aktif. Kita klik permukaan yang di depan. Ya. Nih, klik permukaan di depan ya, sampai muncul warna merah seperti ini, klik. Nah, kemudian kita tinggal supaya arahnya dia berbalik ya, arah sumbu Z-nya kita klik flip Z-axis. Ya, seperti ini. Kemudian arah sumbu X-nya kan ke sini ya, sedangkan seharusnya dia ke arah sebaliknya. Gimana cara mengubahnya? Kita tinggal klik aja di flip X-axis. Ya, dia akan berubah seperti ini. Kemudian lihat di originnya ini disetting ke stock front ya. Ingat, berarti ke stock front. Lalu kita klik di tanda panah untuk model supaya modelnya ini terpilih. Kemudian untuk cak ini istilahnya kan ragum di mesin bubut ya. Ini model backnya ini offsetnya min 10 mili dari batas belakang terakhir ya. Dia maju sekitar 10 mili. Oke. Kemudian setelah itu kita klik di tab stock. Nah, ini kita mulai menentukan tipe atau model dari stoknya. Di sini kan defaultnya fixed size cylinder. Nah, ini kita ubah menjadi relative size cylinder. Supaya apa? Supaya kita bisa mengatur offset ya. Berapa kelebihan yang memang kita inginkan sebelum stok ini diproses menjadi model jadi. Misalnya radial offset kita setting kedua. Kemudian frontside offset setting kelima ya. Kemudian backside offset setting ke-20 ya. Oke, kita cek sini. Lihat di sini depan nih sekitar 5 mili. Ini kelebihannya 2 mili ya. Oke. Kalau udah kemudian kita klik di tab post process. Karena ini ada pertemuan ke-11, nih setting program name-nya ke 1011. Lalu jangan lupa enter supaya nilainya nggak berubah lagi ya. Kita klik stop, coba kita klik lagi post process, ini masih 1011. Oke, kalau udah kita sambil cek lagi ya. Jangan sampai ada yang masih kelewat. Kalau udah nggak ada berarti udah oke, kita tinggal klik oke untuk keluar dari mode setup. Kemudian ya, seperti biasa, karena di bagian depan ini ada kelebihan 5 mili tadi di setup ya, kelebihan 5 mili, maka proses pertama adalah proses face ya, atau facing. Klik di kelompok toolbar turning, pilih di toolbar face. Oke. Nah, di sini pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menentukan tools yang akan kita pakai untuk proses facing. Klik di tombol tools ya. Ya, muncul. Nah, untuk proses turning ya berbeda dengan milling ya. Untuk melakukan pemilihan toolsnya tidak kita pilih melalui ini, tapi pilihnya ke sini ya. Kita klik di tombol New Turn Tool. New Turn Tool ya. Lihat generalnya ini untuk number 1 artinya stasiun ataupun tools yang pertama yang kita pakai. Kemudian klik di tab Insert. Ya, pastikan bahwa tipenya adalah general turning. Kemudian shape-nya kita coba ganti ya. Dari tipe C menjadi tipe D yang 55 derajat. Oke. Kemudian tadi kan radius terkecilnya kan 0,508. Berarti corner radius ini jangan lebih besar dari radius tadi. Ini berarti kita perkecil. Ini kita jadikan 0,4 ya. Kemudian yang lain, oke. Kemudian kita klik di tab holder.
Di tab holder ya, untuk style ini kita pilih yang minus 5 derajat ya. Kemudian posisinya oke. Nah, di sini untuk seng height mungkin terlalu besar. 20 mili ini masuk 2 cm ini termasuk besar. Coba kita perkecil misalnya jadi 12 ya. Kemudian seng width-nya juga kita samakan ya 12. Nah, di sini juga untuk length height-nya ini kan terlalu besar kepalanya ya. Ini juga kita perkecil nih menjadi, ini kalau dikurang 8 berarti kan sekitar 24. Ini juga cutting width-nya ya, kelebaran juga kita kurangi 8 berarti 17 ya. Ya, seperti inilah biar kelihatan proporsional. Kemudian panjang, kalau dia terlalu panjang kita perkecil mungkin 95 atau buat 85. Oke. Kalau udah, kemudian kita klik di tab Fit and Speed. Lihat. Di sini speed-nya kita clear di bagian use constant surface speed. Jadi kita ambil spindle speed-nya 500 rpm. Kemudian kita clear juga di bagian feed rate, di use feet per revolution. Nah, di sini cutting feed rate-nya kita perkecil. Karena kalau masih dalam settingan 500 mm per menit, artinya dalam setiap 1 menit ya, maka tools-nya ini akan bergerak sejauh 50 cm. 50 cm itu termasuk cepat ya, maka kita perkecil jadi 60. Lead in feed rate-nya juga sama 60, kemudian lead out feed rate juga sama 60. Oke, kalau udah kita cek lagi ya. Holder ya. Biasakan sebelum kita close atau mengklik OK, kita cek lagi supaya tidak ada hal-hal yang nanti memerlukan perubahan kembali. Oke. Nah, kita klik OK. Lihat setelah muncul, kemudian klik select. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba ini tuh seperti ini ya. Pada saat ini udah muncul, kemudian kita klik di tab geometry. Untuk proses facing ini kita ikutin default ya. Karena memang prosesnya dari arah model front. Kemudian klik di tab radi. Di tab radi juga ikutin defaultnya. Klik di tab faces. Di tab faces nih kita centang di bagian multiple faces. Ya, kemudian step over-nya kita buat nih 1,5 ya. Kemudian kita centang di finishing faces. Untuk finishing ya, number of step over-nya 1, kemudian step over-nya kita buat 0,5. Oke ya. Finishing feed rate 60 mm per menit. Oke. Kemudian kalau udah, ingat di stock to lift jangan kita centang ya supaya tidak ada sisa ya. Jadi jangan dicentang, biarkan seperti ini. Kemudian klik di tab linking. Di tab linking ini ikutin default seperti ini. Oke, kalau udah kita tinggal klik OK. Ya. Untuk proses facing udah selesai. Dan kita bisa lihat ini toolpad-nya ya, pada saat dia melakukan pemakanan sini ya. Kemudian pertama kan maju, kemudian mundur, balik lagi ke sini. Kemudian maju lagi, tekan lagi, terus gitu sampai selesai. Kita coba buat simulasinya. Ya. Kita coba buat simulasinya. Kita klik kanan di setup, lalu klik di simulate all. Jangan lupa centang di bagian stock. Centang di bagian stock ya. Kemudian untuk toolpad ya, kalau misalnya kita tidak ingin dia muncul, bisa kita clear ya toolpad. Kemudian kita klik kanan lalu klik play. Oke ya. Ini proses facing. Kita klik kanan lalu klik play, lihat. Oke, udah. Kemudian kita klik close ya, keluar dari simulation.
Kemudian untuk proses kedua adalah proses profile. Ya. Proses profile berarti kita klik di kelompok toolbar tuning di toolbar profile. Oke, lihat di sini untuk proses profile ya, ada satu proses yang akan kita keep, tidak kita lakukan dulu, yaitu proses grooving. Karena proses grooving tidak bisa dilakukan menggunakan tools seperti ini. Maka di bagian tools di sini kan ada untuk grooving, allow radial and axial grooving, kita ganti menjadi don't allow grooving. Oke. Kalau udah, kemudian karena kita masih menggunakan tools yang sama ya, berarti toolsnya tidak kita ubah. Kemudian kita langsung klik ke bagian geometri. Di bagian geometri ya, di sini untuk proses profile di bagian model back ini kita offsetnya kita tambahkan ya, kita tambahkan, jadi kita buat apa namanya, ada spare ya, karena tadi di bagian belakang ini kita lebihkan stoknya sekitar 20 mili, kemudian dikurangi chuck ya yang masuk sekitar 10 mili, berarti ada area bebas sekitar 10 mili. Ini kita buat back offsetnya ke -5 ya. Oke. Ini juga untuk apa namanya, membuat kondisi lebih safe ya pada saat nanti tools akan memotong model jadi ya dari sisa stok. Kemudian klik di tab Radi, ikutin default. Kemudian di tab Phases. Di tab Phases ingat di bagian finishing phases ini dalam keadaan kecentang ya. Di number of step over 1 ya, supaya proses finishing cukup 1 kali. Kemudian step overnya ini kita perkecil ya, karena semakin sedikit itu insya Allah akan semakin lebih halus permukaannya. Jadi kita buat 0,2 mili. Kemudian di bagian rogging phases ini kita centang. Maksimum rogging phases kita setting ya. Maksimum rogging step down-nya setting ke 2 mili. Rogging overlap-nya kita setting ke 0,2. Ya. Kemudian yang lain, oke, kita biarkan ya. Dengan kondisi stock to lift dan smoothing tidak kecentang. Kemudian klik di tab linking. Di tab linking kita ikutin default. Kemudian kalau udah kita klik OK. Oke, kita tunggu prosesnya. Si proses generate ya. Oke, di proses profile oke. Lihat ya seperti ini. Nah, kalau udah kita coba buat simulasinya. Klik kanan di setup 1, lalu klik simulate all. Oke, klik kanan play. Ya, udah mulai proses profile. Oke ya. Ini untuk proses profile. Kalau udah kita close. Nah, berikutnya kita akan membuat proses groove ya. Berarti kita klik di toolbar groove. Tadi kan celah groove ini 9,525. Ya, oke, kemudian di sini karena ini toolsnya tidak bisa kita pergunakan tools untuk proses sebelumnya, berarti kita perlu memilih tools baru. Kita klik di tombol tools, ya, lalu klik lagi di new turn tool. Ini ingat numbernya sekarang number tools kedua. Klik di tab insert. Pastikan tipenya inilah grooving ya untuk proses groove. Lalu di shape-nya ubah dari round menjadi square. Kemudian di bagian corner radius ya, karena radius yang di dalam groove ini kan 0,508, nih setting ke 04. Oke. Lalu di sini groove width-nya 3 mili, oke. Kemudian width-nya kita setting ke 2. Ya. Thickness yang lain ya oke. Kalau udah kita klik di tab holder. Di tab holder pastikan ya stylenya ke external grooving ya.
Lalu panjangnya di sini kan karena tools group ini akan kita pakai juga untuk memotong model jadi supaya terpisah dari stok. Maka ini head length-nya juga harus kita panjangkan. Karena tadi diameternya adalah 100,33 dan ini radiusnya ada 50,165 ya. Maka ini kita buat di sini head length-nya harus kita lebihkan jadi sekitar 52. Oke, kemudian strength height-nya kita buat 12 ya. Ini juga strength width-nya juga 12. Di sini kita buat nih overall length-nya buat 85 ya. 95 lah. Oke. Kalau udah kemudian klik di tab Fit and Speed ya. Clear di bagian use constant surface speed, biarkan 500 rpm spindle speed-nya. Clear di bagian use feet per revolution, ganti semua feed rate menjadi 60. Oke, kalau udah, ya kita cek lagi di tab folder ya. Oke, di tab insert juga oke. Kalau udah kita klik oke. Kemudian setelah ini muncul, kita tinggal klik select. Oke, udah. Kemudian kita klik di tab geometry. Nah, untuk tab geometry, untuk proses grooving, kita centang di bagian rest machining. Ya. Kemudian kita klik di tab radi. Di tab radi kita ikutin default. Klik di tab phases. Nah, di tab phases ya. Di bagian finishing phases, number of step over-nya 1. Kemudian step over-nya ini kita buat 0,5 ya. Atau 0,2 lah. Kemudian di rogging phases ini maksimum grooving step over setting ke 2 mili. Kemudian centang di bagian rogging clearing path ya. Kemudian kalau udah kita klik di tab linking. Nah, di tab linking kita ikutin default. Kalau udah kita klik OK. Kita tunggu proses simulasinya. Ya, sekarang udah toolpad-nya sudah terbentuk. Kita akan coba buat simulasinya. Klik kanan di setup 1, kemudian klik simulate all. Kemudian kita klik kanan ya, lalu pilih play. Oke, ini proses simulasinya sedang berlangsung. Oke. Nah, sekarang proses grooving. Jadi proses grooving ya selesai. Jadi sampai di sini mulai dari proses facing, kemudian profiling dan grouping ini sudah selesai. Dan kalau memang ini udah oke, kita tinggal masuk ke proses terakhir yaitu proses part ya atau pemotongan model jadi untuk terpisah dari sisa stok ya. Oke. Kita keluar. Sekarang kita klik di toolbar parts. Untuk toolbar part, tools yang kita pakai sama dengan tools untuk proses groove ya, berarti tidak ada perubahan tools lagi. Kita klik di tab geometry, ikutin default. Di tab radi juga ikutin default. Di tab phases untuk saat ini juga kita ikutin default. Dan di tab linking juga kita ikutin default. Jadi intinya untuk proses simulation cam atau simulasi cam turning untuk proses part ya. Ini tidak banyak kita lakukan settingan ya. Kita paling hanya mencek untuk toolsnya saja. Selebihnya kita ikutin default. Lalu klik OK. Kemudian kalau udah kita klik kanan setup 1, lalu klik simulate all. Kemudian klik kanan, lalu klik play. Ini masuk ke proses profiling.
proses profile. Oke, ini masuk ke proses proofing. Nah, terakhir adalah proses parting. Ya, oke. Ini prosesnya, oke. Sekarang akan kita coba lihat proses simulasinya dengan tampilan view isometrik. Kita klik kanan lagi, lalu klik play. Oke, lalu masuk ke proses grouping. Terakhir parting. Jadi prosesnya seperti ini. Oke, jangan lupa kita close ya kalau sudah selesai prosesnya, lalu kita save. Setelah proses simulasi CAM ini, setelah kita buat simulasinya dan berjalan dengan baik tanpa ada gangguan ataupun hal-hal yang tidak benar ya. Jadi kalau misalnya prosesnya sudah sesuai dengan kita harapkan, maka seperti biasa kita siapkan list tool yang akan kita pakai nanti di mesin CNC turning, dan juga G-code ya yang akan, atau NC-code yang akan kita ekspor nanti ke mesin CNC turning ya. Jadi biasakan bagi siapapun yang berkecimpung di dunia simulasi CAM ya. Jadi selain dia mempersiapkan proses simulasi CAM-nya, dia juga harus mempersiapkan tools ya, list tools yang akan dipakai, yang akan dipersiapkan di mesin CNC turning, dan sekaligus juga NC code yang akan dipakai untuk diekspor ke mesin CNC. Jadi seperti biasa, kita klik kanan di setup 1, klik di sini generate setup sheet. Biasakan sekali lagi saya ingatkan, pastikan lokasi penyimpanannya jangan salah. Ya. Lokasi penyimpanan jangan salah. Sekali lagi cek lagi ya. Jangan sampai salah. Oke, open. Jadi pastikan nanti file yang akan tersimpan ini di lokasi yang benar. Kita tunggu sampai muncul ya list tool-nya. Jadi ingat, untuk membuat list tool ya, toolbar yang dipakai adalah setup sheet ya. Nah, lihat, ini adalah list tool dari program pertemuan ke-11 ya, 1011. Lihat seperti ini. Tools yang dipakai ada 2 macam ya. Dan juga proses operasinya ada 4 macam. Jadi masing-masing tools menghandle 2 operasi. Oke. Kalau misalnya kita ini belum yakin, kita bisa cek. Bisa kita cek lokasi penyimpanannya. Klik. Jadi sekali lagi pastikan lokasi penyimpanan jangan sampai salah. Ya, oke, di sini CAD A. Ya. Lihat ya. Di sini pertemuan ke-11. Oke. Kemudian kita close ya untuk list tool. Kemudian kita akan membuat selanjutnya adalah NC code. Klik kanan lagi di setup 1, kemudian klik di post process all.
Ya, tunggu scanning prosesnya selesai. Ya, ingat, sekali lagi yang saya ingatkan, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, di bagian post prosesornya. Untuk proses turning, pastikan ya post prosesornya adalah Fanuc turning. Kemudian di output folder ini adalah untuk lokasi penyimpanan. Ya, ingat, lokasi penyimpanan jangan sampai salah. Ya, cek lagi lokasinya di mana. Kebetulan untuk di komputer ini lokasi penyimpanannya ada di sini. Kalau di komputer yang lain mungkin lokasi penyimpanannya beda ya. Yang penting harus dicek lokasi penyimpanan jangan sampai salah. Kemudian klik open ya. Kalau udah oke, lihat program name ya sesuai dengan setting awal yang kita buat tadi. Nah, kalau ketiga ini sudah oke, kita tinggal klik di pause. Ya, pada saat dia muncul di sini ya, langsung mengarahkan ke lokasi penyimpanan file. Di sini tinggal kita lengkapi saja. Setelah 1011 strip di sini kita bisa tambahkan ya. Misalnya ini. Oke. Oke, kalau udah kita klik save. Ya. Kalau kondisinya lancar tanpa ada gangguan ya, NC code ini akan langsung terbentuk ya seperti ini. Ya. Jadi NC code-nya nanti akan muncul seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya ini sudah muncul, nanti data NC code inilah yang akan kita ekspor ke mesin CNC turning atau mesin CNC bubut. Sehingga nanti semua pergerakan di mesin CNC itu akan dikontrol ya, diatur melalui NC code ini. Jadi kalau misalnya NC code ini sudah selesai kita buat, berarti semua persyaratan yang diperlukan untuk proses machining turning ini sudah kita buat ya. Mulai dari kita melakukan simulasi CAM, kemudian menyiapkan tools yang harus dipakai nanti di mesin CNC turning, sekaligus juga NC code-nya ini sudah kita buat. Jadi kalau 3 syarat ini sudah dipenuhi, berarti kita siap untuk melakukan proses machining ke mesin CNC turning yang sebenarnya. Oke, kalau udah kita close ya di bagian NC code. Jangan lupa kita save. Ya, jadi proses simulasi CAM-nya oke, kita save. Kalau udah ya, berarti pelajaran kita mengenai simulasi CAM turning hari ini untuk komponen ketiga sudah selesai ya. Jadi kita akan lanjutkan lagi pelajaran simulasi CAM ini di pertemuan kita selanjutnya. Dan di pertemuan kita hari ini kita selesaikan sampai di sini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.